Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mam? Semoga selalu sehat, berkelimpahan, dan bahagia. Perkenalkan, namaku adalah Ajeng Linggra, dan di video kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku pribadi hamil kesundulan. Gimana rasanya? Hamil kesundulan itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah perasaan Mams kalau negatif atau respons Mam kalau negatif. Oh, inilah 5 rasa hamil kesundulan versiku. Yang pertama, waduh, gak bisa kerja nih. Nah, waktu aku pertama kali lihat tes pack garis 2, aku langsung mikir, anak kecil satu dan satu lagi ada di perut. Udah deh, pasti tertutup itu yang namanya pintu lapangan pekerjaan. Ternyata pikiranku waktu itu salah, karena kerja atau tidak kerja bagi mama adalah bisa jadi pilihan, bisa jadi kebutuhan, dan setiap keluarga itu kebutuhannya berbeda-beda. Setiap orang juga kebutuhannya berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan antara mama satu dengan mama yang lainnya. Dan ternyata banyak kan mama-mama yang working mom dan banyak anaknya gitu, dan hamil kesundulan juga itu banyak. Dan ternyata memang itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan mama kerja atau tidak kerja. Banyak sekali faktor lainnya. Jadi kalau mama kesundulan, tenang, kamu bisa kok kerja atau tidak kerja, terserah kamu. Dan itu tuh kadang-kadang juga bukan terserah mama kan, banyak sekali faktor pendukung lainnya. Kesundulan yang kedua adalah males banget ngedengerin nyinyiran tetangga atau nyinyiran orang. Aduh, iya, di antara iya atau enggak, karena sebenarnya yang nyinyir sendiri tuh kayaknya ada di kepala kita gitu kan. Sebenarnya kalau orang ngomong langsung itu ya banyak sih tapi it doesn't matter gitu loh, nggak, buat apa sih dengerin orang gitu. Dan awalnya aku langsung kayak malu ya sama orang gitu. Masa habis lahiran, mau lahiran lagi, baru punya anak, mau punya anak lagi tuh malu sebenarnya. Tapi segera aku tepis, karena itu tuh nggak penting banget. Yang penting adalah anakmu. Masih ingat kan betapa hebohnya, betapa senengnya kita men-celebrate kehadiran anak pertama kita. Nah, anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya harusnya juga sama dong. Karena mereka sama-sama anak kita, sama-sama manusia, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya kebutuhan untuk disayangi, sama-sama memiliki kebutuhan untuk diberi waktu, diberi perhatian yang sama, diberi kasih sayang yang sama. Jadi, aku usahakan sekali anak pertamaku itu sama dengan anak keduaku. Jadi anak keduaku ini sama-sama aku celebrate. Kalau dulu anak pertamaku aku posting di mana-mana kalau aku, hey dunia, I'm pregnant, aku hamil nih, aku habis ini punya anak. Sama anak keduaku juga seperti itu. Aku langsung tidak tutupi, karena kalau ditutup-tutupi itu orang akan merasa tahu kalau kita tuh sebenarnya nggak nyaman dengan kehamilan kita yang kesundulan ini. Sedangkan kalau misalnya kita celebrate it, kalau kita menunjukkan kalau kita tuh bahagia akan memiliki anak lagi, nah orang itu juga akan respect. Anak yang selanjutnya, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, terserah, itu mereka harus merasa diinginkan. Yes, you are wanted. Rasa hamil kesundulan yang ketiga adalah kasihan si kakak. Nah, ini satu-satunya yang real di antara 5 rasa hamil yang aku utarakan di sini. Ini nih benar-benar yang real, yaitu kasihan kakak. Jadi memang dari kakak lahir sampai sekarang pun itu semuanya terbagi, dan dibandingkan dulu ketika kakak hanya anak tunggal. Karena waktu jadi terbagi dengan adik dan kakak. Kasih sayang mau nggak mau itu ya terbagi, maksudnya perhatiannya yang terbagi. Kalau kasih sayang semuanya utuh. Lalu mata kita juga akan terbagi, karena misalnya ketika adik masih minum susu ibu, itu kan kita mau nggak mau akan menghadap adik ya ketika tidur, sedangkan kakak yang di belakang kita akan dapat punggung kita gitu. Jadi kasihan, memang ini bener real kasihan kakak. Maka untuk meminimalisir kasihan kakak ini, kakak dari awal adik lahir diberikan perhatian yang lebih. Itu namanya menurutku adalah adil. Adil di sini bukan berarti kita memberikan waktu yang sama kepada kedua anak, tetapi memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena ketika adik lahir, adik belum begitu paham tentang kita ya, maksudnya dia belum banyak butuh perhatian kita, sedangkan kakak dia sangat butuh perhatian mama. Jadi mama sebaiknya ketika adik lahir beberapa bulan itu usahakan untuk kakak duluan, kakak first, adik belum ngerti gitu. Ini adalah nasihat yang diberikan temanku, dan waktu itu aku sudah mulai memperhatikan adik, karena
sepertinya kok adik ngerasa kalau ibunya ini banyak sama kakak gitu. Tapi kata temenku waktu itu anakku 4 bulan, ya ampun mbak, baru juga 4 bulan itu nggak ngerti kok gitu katanya. Dan dia kebetulan juga pernah punya anak kecil 2 gitu, jadi dia ngerti. Jadi ya beneran adil, bukan berarti sama, tapi adil itu memperlakukan sesuai dengan kebutuhan si anak. Yang keempat adalah kekhawatiran finansial. Nah, ini dulu mikirnya kalau misalnya punya anak satu berarti misalnya ngeluarinnya 5 rupiah, nanti anaknya 2 berarti 10 rupiah. Nah, gitu. Jadi kayak double gitu. Sebenarnya enggak juga, karena ketika anaknya masih satu itu kayaknya mau memberikan yang terbaik gitu semuanya. Gak mungkin deh aku bakalan ngasih susu merek XYZ, itu susu apaan pasaran banget, gak bakalan, kurang tuh nutrisinya gitu. Nggak mungkin aku mau ngasih popok anakku tuh merek si Lovely misalnya, karena itu tuh pasti bikin ruam gitu. Tapi ternyata setelah adik hadir dan mampunya ayah ibu cuman segini, akhirnya segini ini akan dibagi menjadi 2. Yang akhirnya yang dulu produk perceived-nya itu yang tinggi-tinggi, oke, yang mahal-mahal, sekarang yang terjangkau ternyata nggak apa-apa kok. Pakai susu XYZ ternyata sehat, pakai popok Lovely ternyata nggak ruam kok gitu. Jadi produk bersifnya yang berubah. Jadi bukan misalnya punya anak 1, punya anak 2 itu nanti double gitu, enggak. Ternyata sebenarnya long term akan lebih hemat. Karena yang kelima adalah perasaan gak siap, sedih, down. Nah, ini juga sering dialami oleh mama-mama yang hamil kesundulan. Nah, ini tuh harus segera ditepis ya mams, karena anakmu hanya punya kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu mama? Mungkin aja bapaknya juga sama gak siapnya sama mama. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa adik andalkan. Dan kamu harus happy, kamu harus kuat. Kalau misalnya kamu udah baby blues duluan, kamu butuh tenaga profesional, ya sudah, carilah psikolog atau bidan atau teman yang juga mengalami hal yang sama, supaya dia ngerti apa yang kamu rasakan. And finally, celebrate every kids you have. Walaupun itu ke-1, ke-2, ke-3, semuanya sama, dirayakan sama-sama meriahnya. Mama bisa komen di bawah bagaimana perasaan mama yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, yaitu hamil kesundulan. Atau mama bisa DM aja di Instagram aku. Nanti aku akan lebih jelaskan lagi kenapa sih aku kok happy banget dengan hamil kesundulan gitu. Karena memang ada sesuatu yang nggak bisa diomongkan di sini gitu ya mams ya. Dan aku punya alasan yang sangat valid kenapa aku happy sekali dengan kehadiran anakku yang kesundulan, yang seharusnya di orang lain biasanya tuh sedih. Dan aku nggak sedih, aku happy, beneran aku happy. Dan itu ada alasannya. Oke mams, ingat jangan sampai anakmu akan merasa dia tidak diinginkan. Dia harus merasa dia diinginkan sama dengan kakak-kakaknya. Terima kasih sudah nonton video ini. Ingat mams adalah mams yang hebat. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.